Matius 19 ayat 16 mengatakan dari terjemahan IMB, ada seseorang mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru yang baik." Kenapa dia mengatakan guru yang baik? Karena si anak muda ini memang memposisikan diri baik. Dia pengen dapat yang lebih baik lagi. Dia bukan orang muda yang sudah hidup dengan dosa. Ini anak muda yang menjaga hidupnya. Dia membiarkan dirinya hidup dalam ajaran, dalam peraturan dengan hukum Taurat yang begitu ketat. Karena itu dia berkata, guru yang baik, karena posisinya dia adalah anak muda yang baik. Kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mana lagi supaya aku bisa naik. Anak muda ini bertanya, membuat tangga dari bawah ke atas. Tangga yang mana lagi? Itu pertanyaannya. Dia membangun satu pengertian. Gimana caranya membuat tangga dari bawah naik ke atas? Sementara yang Tuhan tetapkan adalah dari atas turun ke bawah. Setiap kita membangun seperti anak muda ini dari bawah sampai ke atas, maka kerohanian kita akan rapuh. Kerohanian kita gak bakal kuat. Kerohanian kita hanya dibangun dengan gambaran-gambaran yang semu. Kerohanian yang semu, kehidupan yang semu, pertumbuhan yang semu, karena semua dibangun dari bawah naik ke atas. Hari ini ada banyak gereja membangun perkara-perkara dari bawah naik ke atas. Berbicara apa? Apa yang aku lakukan untuk Yesus? Apa yang ingin aku bangun untuk Yesus? Apa yang ingin aku kerjakan untuk Yesus? Semuanya kelihatannya saleh, rohani dan sungguh-sungguh, tapi itu bukan itu DNA-nya. Itu adalah dari bawah naik ke atas. Tuhan mau nggak begitu, dari atas turun ke bawah. Bukan apa yang aku lakukan kepada Yesus, tapi apa yang Yesus lakukan untuk kamu. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Setiap orang berseru seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau, kesungguhanmu bukan dibangun dengan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan. Banyak orang berkata begini, Tuhan, aku ingin mengalami ini, aku ingin mendapatkan ini, aku ingin punya ini, aku ingin memiliki ini. Tuhan, aku ingin punya banyak. Orang berkata seperti itu dalam hatinya karena dia menginginkan apa yang dia pengen dari Tuhan. Jarang ada orang yang bertanya, Tuhan, apa yang kau ingin dari hidupku? Jarang ada orang berkata, angkat tangannya di hadapan Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan dari hidupku? Dan Tuhan berkata, aku mau masuk lebih dalam lagi. Apa yang aku lakukan ketika engkau ingin masuk lebih dalam? Buka hidupmu bagiku. Buka, aku mau masuk lebih dalam. Ketika Tuhan melangkah masuk ke dalam hidup kita, dan Tuhan melihat banyak sampah, Tuhan berkata, singkirkan ini, boleh? Boleh Tuhan. Tuhan masuk lebih jauh lagi. Tuhan melihat ada banyak kotoran, bersihkan ini, boleh? Boleh Tuhan. Ketika Tuhan masuk lebih dalam lagi dan melihat ada banyak berhala dalam hati kita, Tuhan berkata, singkirkan ini, aku benci dengan berhala ini, boleh? Boleh Tuhan. Inilah orang yang membuka hidupnya di hadapan Tuhan. Itu yang membedakan antara orang yang membangun apa yang aku mau, apa yang aku ingin, apa yang aku dapatkan. Tapi kalau dari atas ke bawah berbicara, aku mau hidupmu,
buka hidupmu, maka Tuhan masuk lebih dalam. Maka Tuhan selalu membersihkan, selalu membereskan, selalu. Tuhan tidak pernah memakai seseorang tanpa membereskan bagian dalamnya. Kalau orang membangun dari bawah ke atas, itu sama seperti seorang memakai popok yang baru, sementara popok yang lama tidak dilepas. Popok yang lama berisi kotoran, itu selalu dipakaikan, dan orang merasa nyaman dengan popok yang baru, sementara popok yang lama masih ada. Tuhan mau yang dari atas ke bawah. Buka popokmu, bersihkan dalamnya, maka Tuhan memakaikannya.